Baik, pada pagi hari ini kami akan melaksanakan kegiatan observasi. Saya bersama Ibu Dewi dan kami akan melakukan observasi sebelum saya akan melakukan observasi di kelas Ibu Dewi. Baik, Ibu Dewi, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar Ibu? Puji Tuhan, baik. Saya senang sekali di pagi hari ini karena bisa bersama Bapak, kemudian bisa ketemu juga dengan siswa ini. Baik Bu. Baik Bu, tentunya sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa kita akan melaksanakan pra-observasi ya, di mana tujuan ini untuk membuat Ibu lebih mempunyai persiapan dalam melakukan observasi tentunya agar Ibu bisa lebih siap dan bisa percaya diri ya untuk melaksanakan observasi atau pembelajaran dalam kelas. Dan kemudian Ibu ada beberapa pertanyaan yang tidak saya sampaikan kepada Ibu agar saya ingin mengetahui apa nanti yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran dalam kelas yang menjadi sasaran untuk saya observasi. Ini nanti sebutkan dengan rencana fokus pembelajaran itu atau modul pembelajaran yang sudah Ibu rancangkan pada kelas. Jadi Ibu dari pertama saya ingin mengetahui tujuan pembelajaran yang Ibu dari lakukan dalam kelas. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan saya. Nanti tentu pada pembelajaran ini harus ada tujuan pembelajaran dari bagaimana dalam ketika nanti cara observasi yang akan kita laksanakan nanti pembelajaran, maka saya akan mengambil tujuan pembelajaran saya adalah peserta didik mampu merancang dan memodifikasi desain pondok pertanian, terutama di Monoton dan di Unpad. Berarti materi ini berhubungan dengan Pak Otani. Iya, betul. Berarti materinya ini Pak Otani. Iya, materinya limbah didik dengan tujuan supaya peserta didik mampu merancang desain pondok yang berasal dari limbah organik. Baik, berarti nanti lebih berhubungan dengan bagaimana karya siswa dalam penelitian. Tentunya dalam melaksanakan tujuan pembelajaran atau materi ini Bu, di bagian mana pengembangan yang menjadi daya Saya lebih mengembangkan pada hasil karya Pak sama subjek kelompok. berarti dari keterampilan Iya, ya, bagaimana mereka menggunakan atau memanfaatkan limbah organik ini ya. Tentu dalam melaksanakan pembelajaran atau materi yang Ibu hendak dilaksanakan dalam kelas, tentunya Ibu juga akan menggunakan modul pembelajaran yang seperti apa. Jadi rencana saya akan menggunakan metode pembelajaran yang yang gampang. Jadi saya akan juga dengan pembelajaran yang berdiferensiasi supaya siswa peserta didik mengetahui dari masing-masing. Karena saya mengembangkan nanti bagian kerja kelompok sama hasil. Sebenarnya artinya ini Ibu akan melakukan discovery learning yang terdiri dari beberapa sintaks yang ya, baik Ibu. Dengan strateginya Ibu, apa yang menjadi apa strategi pembelajaran yang tidak dilakukan dalam kelas ini? Mengenai kerja kelompok tadi, kerja kelompok, kemudian menampilkan hasil kelompok mereka, mempresentasikan. Iya, mempresentasikan. Itu bagian juga dari tanggung jawab peserta didik. Kemudian termasuk ininya Pak, hasil kelompok tadi. Oh, berarti itu nanti strategi pembelajaran yang dilakukan. Tentunya dalam mengumpul peserta didik yang didasarkan dari tujuan, tentunya dia akan mengetahui sudah mana peserta didik, sudah mana list, mengetahui atau menguasai materi yang sudah dilakukan. Tentunya Ibu akan melakukan namanya nanti di sini di pembelajaran ini Ibu akan melakukan pembelajaran seperti apa? Baik Pak, nanti setelah mereka masuk ke observasi, kemudian saya sediakan juga hasil dari diskusi mereka. Jadi asesmen yang saya ambil di situ adalah yang pertama dulu terapit
kemudian baru somatik, kemudian baru yang terakhirnya adalah hasil karya. Berarti Ibu akan melakukan penilaian selama proses pembelajaran yang formatif dan juga dari akhir pembelajaran yang berupa sumatif. Baik Bu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang tanyakan seputar metode dan strategi serta penilaiannya. Kira-kira ini nanti Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini pada kapan Ibu? Oke, baik Pak. Sesuai dulu yang sudah saya rencanakan dan yang sudah juga membuat modunya, saya sudah membuat modunya. Ini saya buat di kelas 8 dan masuk pada hari 8 Pak. Jadi sesuai dengan saya Pak. Oke Bu. Oke Bu, dari ini mungkin itu saja pencapaian kita di tahap observasi ini Bu. Yang dimana tujuannya untuk mengetahui bagaimana kesiapan Ibu dari melaksanakan kegiatan ini. Apakah semua yang dalam penyusunan modul ajar sudah dipersiapkan dengan baik, dan saya melihat sudah sejauh ini sudah sangat luar biasa baiknya, dan saya percaya Bu Dery akan selalu siap untuk melanjutkan pembelajaran di kelas. Baik Bu Dery, mungkin itu saja percakapan kita pada kesempatan ini. Terima saja, terima kasih. Terima kasih, selamat pagi Pak. Selamat pagi adik-adik. Pagi semangat. Oke. Kurang semangat. Sekali lagi selamat pagi adik-adik. Pagi semangat. Oke. Luar biasa. Bagaimana kabar hari ini? Sehat. Siapa yang sakit? Tidak. Ada yang sakit? Tidak. Oke. Siapa ada yang kira-kira tidak mau belajar sama ibu? Ada? Iya. Ada. Berarti hari ini sudah siap kita menerima pelajaran dari ibu? Sudah. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, mari kita berdiri. Oke. Yang pertama terfokus, kemudian masuk kita nanti. Coba sediakan dulu pulpennya. Sediakan pulpennya. Sudah? Sudah? Pulpennya setiap satu orang ada satu kan? Ada satu biji kan? Iya. Oke, berarti dalam satu meja berarti nanti ada 2 pulpen. Bisa paham? Bisa. Yang pertama dulu letakkan satu biji dulu pulpennya. Sudah? Sudah. Oke, kita mulai ya. Iya. Oke, yang di belakang apa itu? Oke, nanti ya. Oke, sudah. Tepu fokus. Melihat. Mendengar. Fokus. Oke, siku. Si sakit. Siku sakit. Sika. Sekali lagi ya. Oke. Oke, sudah? Oke. Sudah tepu fokus. Melihat. Mendengar. Fokus. Sakit. Siku. Sakit. Siku. Sika. Oke. Oke, siapa kira-kira yang sudah dapat? Siapa? Coba tunjuk tangan. Oke. Sudah? Berapa sisa pulpen? Satu lagi. Oke, letakkan lagi di tengah-tengah. Di tengah-tengah ya. Oke, sudah? Oke, sudah? Kita mulai lagi ya. Double fokus. Melihat. Mendengar. Fokus. Sakit siku, sakit siku, siku. Berapa? Saya
Apa kira-kira yang bisa kita petik dari permainan ini? Siapa kira-kira? Ayo. Saya, Bu. Oke, silakan. Tentang kefokusan dan kecepatan. Betul, fokus kemudian. Dan kecepatan. Iya, semangatnya dapat. Ada lagi kira-kira? Ada tidak? Saya, Bu. Oke, apa nomor? Tentang kefokusan dan konsentrasi. Betul, luar biasa, jawaban yang khas. Yang pertama adalah konsentrasi. Bagaimana, sudah dipusatkan konsentrasinya sama ibu? Sudah. Betul? Betul. Oke, nah. Siapa kira-kira yang tidak hadir? Hadir semuanya? Hadir. Puji Tuhan, luar biasa namanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, karena kita sebagai umat yang beragama, maka mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Kemarin kira-kira siapa yang masih ingat apa materi kita minggu yang lalu? Oke, siapa namanya nomor? Silakan berdiri. Mengenai bahan lunak. Mengenai bahan lunak. Siapa kira-kira yang masih ingat, yang masih tinggal di dalam ingatan? Apa kira-kira yang kita bahas minggu yang lalu? Ya, silakan berdiri. Apa nomor? Kerajinan bahan lunak. Kira-kira yang dari laki-laki adakah? Ayo, coba tunjuk tangan. Oke, silakan berdiri. Ya, Mengenai kerajinan bahan lunak. mengenai kerajinan bahan lunak. Bahan lunak. Betul sekali. Materi kita yang minggu lalu adalah mengenai apa itu kerajinan Bahan lunak. bahan lunak. Luar biasa, ya. Nah, pada hari ini kita masuk pada pembelajaran yang baru. Kita masuk pada materi yang baru, ya. Apa kira-kira siapa yang tahu apa materi kita pada hari ini? Ada kira-kira yang tahu? Saya, Bu. Silakan. Tentang limbah organik. Tentang limbah organik. Oke, kenapa bisa tahu Nubu bahwa ini pembelajaran kita? Karena saya sudah membacanya di buku. Luar biasa ya. Ada lagi yang seperti si Tuti? Ada yang sudah membuka bukunya selama ini? Ada? Siapa lagi kira-kira? Siapa tahu berbeda dari si Tuti kan? Siapa tahu, kemarin bukan yang saya pelajari di modul, yang saya pelajari di buku yang ibu bagikan itu adalah bukan tentang limbah organik, Bu. Boleh. Ada kira-kira? Ada? Ya. Itu tadi jawaban teman hadir bahwa hari ini adalah mengenai apa? Limbah organik. Organik, ya. Siapa kira-kira kenapa kita mempelajari limbah organik? Kenapa? Kenapa harus? Kenapa harus kita mempelajari itu? Kenapa bukan yang lain? Ada kira-kira? Hah? Ayo. Ada? Saya, Bu. Ya, silakan. Karena limbah organik banyak terdapat di sekitar kita. Banyak terdapat di sekitar kita. Selain banyak terdapat, kemudian bisa kita manfaatkan. Bisa kita manfaatkan, kemudian di samping juga, ya, selain mengganggu kita sampah-sampah yang ada di sekitar kita, bisa juga kita olah, bisa kita daur ulang. Bisa atau tidak? Bisa. Oke. Saya mau tanya salah satu, siapa yang bisa? Contohnya, sampah yang ada di sekitar kita, apa kira-kira yang bisa mengolah mau jadi apa dia? Mau jadi apa kira-kira yang bisa? Contohnya seperti botol minum, apa kira-kira dijadikan? Apakah bisa dimanfaatkan atau tidak? Bisa. Kira-kira siapa? Saya, Bu. Oke, silakan Bu. Itu bisa dijadikan seperti bunga. Iya, botol minuman bisa dijadikan bunga. Apa lagi selain itu? Ayo, apa lagi? Ember yang sudah rusak. Oke, ember yang sudah rusak bisa dijadikan apa? Sebagai bunga. Betul sekali. Ada lagi? Seperti bekas-bekas sampah itu, kita bikin apa lagi? Pernah kalian membuat suatu keterampilan? Pernah. Kak, waktu kapan? Kemarin, waktu kelas 7, waktu SD, pernah kah? Pernah. Oke,
itu ya ada gambarnya, ada kan? Ada. Di situ sudah dimuat gambar-gambar sampah organik apa saja yang bisa kita manfaatkan yang ada di sekitar kita. Ada di buku itu? Ada. Sudah kalian baca? Sudah. Oke. Coba dulu kamu pahami, coba baca dulu apa yang sudah Ibu bagikan tadi, yang sudah Ibu bagikan kemarin, kemudian kertas yang tadi paling saya bagikan. Coba kalian pahami dulu. Kalian baca, ya. Bisa? Bisa. Yang di belakang sudah dibuka bukunya nomor? Sudah. Oke, yang Ibu bagikan tadi coba kalian pahami dulu. Di situ kan ada gambarnya kan? Gambar apa saja yang di situ? Apa? Gambar apa? Oke, coba amati gambar itu. Coba amati dulu. Apa yang terdapat di gambar itu? Coba. Sampah telah menyebar kemana-mana dan lingkungan kita menjadi bersih. Ini luar biasa, berarti ini betul-betul dia sudah membaca, sudah memahami. Selain itu, siapa yang sudah memahami tadi gambar yang sudah Ibu bagikan tadi pagi? Siapa? Oh. Di situ kan gambarnya ada gambar apa lagi? Apa lagi? Ada gambar apa lagi? Ada sampah, terus ada lingkungan bagaimana yang tidak sehat. Ada kan? Ada. Oke, coba perhatikan lagi. Coba baca kembali. Coba pahami lagi ya. Satu menit ya. Sudah? Sudah belum? Sudah. Oke. Dari buku yang Ibu bagikan itu, dari kertas yang sudah Ibu bagikan, ya, di situ kan ada gambar, beberapa gambar. Jadi coba kamu tuliskan apa saja yang kamu ketahui di gambar itu, ya. Coba tuliskan, contohnya di gambar itu Bu, saya lihat ada sesuatu Bu. Contohnya seperti lingkungannya tidak sehat. Contohnya seperti sampahnya berantakan Bu, boleh ya? Nah, jadi di kertas itu nanti kamu jawab ya, kamu tulis apa yang kamu dapatkan di gambar itu, apa yang kamu temukan ya? Bisa? Bisa. Oke, saya kasih kesempatan 5 menit. Ya. Oke, yang mana kelompoknya dulu? Oke, kelompoknya dulu. Sudah? Boleh berdasarkan kelompok saja ya untuk mengerjakannya ya. Bagaimana membentuk kelompoknya? Saya yang pilih atau kalian? Ibu. Hah? Ibu. Oke, coba hitung. 1 mulai dari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 ulangi 1. 1, Ulangi 1. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 2. 4, 5, Oke. 1, 2, 3. 5. Oke. Siapa yang dapat nomor 1? Oke. Nomor 1 siapa? Berapa orang yang dapat nomor 1? Berapa orang yang dapat nomor 1? Cuma unjuk tangan dulu tinggi-tinggi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Boleh kumpul di sebelah ini. Kelompok 1. Ini kelompok 1 ya. Oke. Ini kelompok 1. Kelompok 1. Langsung bawa kursi. Oke, ini aja. Oke, yang nomor 2. Mana nomor 2? Oke, boleh bergabung di sini. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 3. Boleh gabung di belakang itu. Nomor 3. Oke.
gambar itu, ya. Setelah itu nanti kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Bisa? Bisa? Oke. Oke, sudah? Oke. Siapa yang bisa ke depan mempresentasikan hasil diskusinya? Ada? Siapa yang duluan? Kelompok berapa ini yang di depan? Bisa? Ada? Sudah? Oke. Siapa yang duluan? Kelompok 5 bisa? Kami. Oke, silakan depan. Oke, 2 orang saja, 2 orang. Kalau sama maju ke depan semua ya. Boleh 2 orang. 1 orang saja lah, 1 orang saja. Oke, coba bacakan dari Dari hasil diskusi kelompok kami yang telah kami amati dari gambar tersebut, pencemaran lingkungan mengenai sampah yang menyebar kemana-mana yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan makhluk hidup. ada kira-kira yang tidak setuju, contohnya ada kelompok yang lain. Bukan itu yang saya lihat tadi. Ada kira-kira? Tidak? Sepakat dengan jawaban mereka? Sepakat dengan jawaban mereka? Ada pertanyaan dari apa hasil diskusi kelompok 5? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak, tepuk tangan dulu untuk. Oke, sudah? Oke, baik. Dari pembelajaran kita hari ini, ya, bahwa limbah organik itu adalah terdapat di lingkungan kita, ya, terdapat di sekitar kita. Apa salah satunya? Pokoknya ada dari limbah organik, tumbuh-tumbuhan, kemudian dari apa lagi? Dari hewan, ya, termasuk juga. Kemudian saya mau tanya, kalau dikatakan limbah organik yang dari tumbuh-tumbuhan, apa salah satunya? Daun, dedaunan, kulit pisang, semua yang gampang didaur ulang termasuk limbah organik. Karena di limbah organik itu juga yang anorganik. Kalau anorganik itu apa namanya? Sampah yang tidak mudah membusuk. Jadi yang kita pelajari pada hari ini adalah limbah organik. Istilahnya limbah organik adalah limbah yang mudah didaur ulang, ya. Kemudian dari kesimpulan yang ibu sampaikan, ada kira-kira ya siswa kami yang bisa menyampaikan kesimpulan? Ada? Ada? Ada. Oke, siapa namanya nomor? Oke, silakan maju ke depan. Kesimpulan dari Kesimpulan yang saya ketahui dari limbah organik adalah limbah sampah yang mudah membusuk. Contohnya seperti cangkang telur dan pelepah pisang. Itu saja. terima kasih. Tepuk tangan dulu. Nah, dari pembelajaran kita pada hari ini, ada kira-kira yang menjadi pertanyaan ataupun yang masih belum jelas dari adik-adik kami? Ada? Contohnya, Bu, saya masih belum mengerti ini. Boleh. Ataupun, Bu, bagaimana contoh ini, Bu? Boleh. Ada yang belum jelas? Ada yang belum paham dari pembelajaran kita pada hari ini? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Sudah paham apa yang disampaikan? Sudah. Oke, kalau seandainya ada pertanyaan kalian, boleh kalian tanya sama ibu, boleh melalui WA pribadi ibu, boleh juga kalian datang di kantor ataupun ketika kita jumpa di jalan ataupun di sekolah, ya. Boleh ditanya sama ibu ya. Baik. Sebagai tugas kita minggu depan, ya, coba dicatat ya. Sudah? Oke. Di bawah catatan gambar yang sudah kalian amati tadi, di situ kan ada tugasnya. Ada berapa poin? 5. Ada 5.
kalian jawab. Jadi minggu depan kalian selesaikan ya. Kapan diserahkan? Minggu depan. Diserahkan? Minggu depan. Kelompok 1 kapan diserahkan tugasnya? Minggu depan. Oke, baik. Terima kasih. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kita sudah memulai dengan doa. Jadi sekarang kita akan mengakhirinya dengan doa. Siapa yang bisa kira-kira memimpin kita dalam doa? Siapa kira-kira? Boleh seperti tadi, boleh. Singkat saja siapa? Contohnya seperti tadi yang waktu kita mulai, boleh. Siapa yang bisa? Saya unjuk ya kalau tidak ada. Boleh? Boleh. Saya unjuk? Boleh. Ada? Bisa jasa? Bisa jadi. Oke. Oke, singkat saja seperti tadi waktu kita buka ya. Oke. di hadapan kita kami berbeda mengaji pelajaran ya Allah kami berdekat dengan benar-benar pelajaran yang ada yang memberikan kami dapat menunjukkan kepada kami agar menjadi kita dengan apa yang ada ya Allah dengan doa yang seperti ini kami landaskan melalui namamu Terus selamatkan Yesus Kristus. Amin. Baik, demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi. Baik, hari ini kami akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, di mana sebelumnya saya sudah melakukan pra-observasi dan juga observasi kepada Ibu Daily. Dan hari ini di pasca observasi saya ditemani atau dibersamai oleh Bapak Pengajar Praktik, dan juga saya akan melakukan pasca observasi kepada Ibu Daily atau Ibu yang bersama. Jadi apa kabar Bu Liana? Puji Tuhan, kabar baik Pak. Baik. Oke Bu, tentunya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Tentunya percakapan ini bertujuan untuk memperdalam lagi terkait pembelajaran yang sudah sebelumnya Ibu lakukan di kelas dan juga sudah saya observasi. Dan tentunya Bu, selama melakukan observasi saya memiliki beberapa catatan-catatan terkait apa yang sudah Ibu sampaikan. Tapi sebelum saya menyampaikan catatan-catatan ini Bu, ada beberapa pertanyaan yang hendaknya saya gali lagi kepada Ibu untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilakukan. Baik Bu, yang pertama, kira-kira setelah melakukan observasi atau pembelajaran di kelas dengan saya bersama Ibu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Baik Pak, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama dulu setelah observasi kemarin, yang pertama dulu yang saya rasakan itu merasa bangga, senang, kemudian merasa terlatih dan merasa juga tertahan Pak. Kenapa saya bilang demikian? Pertama dulu senang. Saya senang istilahnya saya bisa terbiasa dengan bagaimana langkah pembelajaran yang sebenarnya. Kemudian kenapa saya katakan terlatih? Istilahnya semakin kita sering berlatih, maka semakin lancar kita dalam langkah pembelajaran yang sebenarnya. Iya. Kemudian kenapa saya katakan pertama? Mulai dari hal-hal yang belum, mungkin sebelumnya belum terpenuhi, mungkin hanya skala 6, jadi bisa saya penuhi untuk ke depannya. Ya, berarti ada perbaikan gitu lah ya Bu ya dari apa yang sudah kita lakukan selama proses observasi ini. Iya. Oke baik Bu, saya melihat itu sudah baik juga. Apalagi dalam proses pembelajaran saya bersama Ibu kemarin, saya melihat banyak hal yang sudah baik yang sudah dilakukan. Dan pada kesempatan ini juga Bu, saya ingin menanyakan bagaimana sih proses pembelajaran yang sudah dilakukan dalam kelas kemarin. Apakah sudah sesuai dengan FPP-nya atau masih belum? Sebenarnya kemarin yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan plan. Hanya saja ada beberapa yang sebenarnya saya melihat masih belum terlaksana. Contohnya seperti pada yang terakhir untuk pemberian tugas, jadi belum semaksimal mungkin.
Oke, baik. Berarti istilahnya bisa kita katakan 90% yang atau 95% sudah terlaksana hanya di bagian pemberian tugas saja. Baik Bu, selain di bagian pemberian tugas, apakah ada kira-kira hambatan lain yang Ibu temui atau Ibu rasakan selama proses pembelajaran kelas? Ada Pak sebenarnya, tapi mungkin karena faktor waktu, karena biasanya siswa itu rasa semangat itu di pagi hari, jadi mereka merasa senang, merasa nyaman, merasa bahagia. Jadi kan Kalau kalau sudah siang ini, istilahnya mereka sudah mulai begitu juga. Mungkin kita juga sebagai guru kan, kalau sudah siang pasti otomatis mungkin setelah kita tadi pagi luar biasa ya. Jadi setelah siang mungkin faktor juga karena apa? energinya berkurang ya Bu? Jadi mereka agak kurang fokus. Jadi termasuk itu salah satu Hambatan. hambatannya. Oke, baik. Berarti salah satu hambatannya tadi ada di bagian pemberian tugas dan juga di akhir pembelajaran ada yang siswa tidak fokus. Baik Bu, berdasarkan analisa Ibu selama proses pembelajaran di kelas, kira-kira yang menyebabkan siswa Ibu di dalam kelas kemarin itu kurang fokus di akhir pembelajaran itu selain karena udah siang atau ada hal lain atau ada faktor lain, faktor dari itu kan faktor dari dalam itu apakah ada faktor dari luar? Gini Pak, biasanya siswa ini mereka itu hanya fokus ketika misalnya mungkin setelah awal-awalnya, kemudian terakhirnya mungkin karena faktor juga mereka kan sudah melihat teman-teman mereka sudah banyak di luar, jadi mereka istilahnya sudah tidak fokus lagi. Pengen cepat keluar ya, Iya. bisa istirahat. Karena biasanya kalau sudah akhir lesson itu, jadi kebanyakan siswa yang mengulangkan buku perpus, kemudian yang mengembalikan yang memberikan tugasnya kepada Bapak Ibu guru di kantor. Jadi mereka terganggu perhatian mereka. Jadi mungkin masuk itu sebetulnya. Iya, betul ya. Oke, baik Bu, berarti istilahnya kemarin ini seperti yang saya lakukan, siswa maksudnya jadwalnya itu melebihi dari jadwal keluar bunyi lonceng, tapi pembelajaran masih belum selesai gitu ya, makanya tergendala dari pemberian tugas ya. Oke, baik, kira-kira dengan masalah ini, hambatan ini, apa rencana ke depan dalam menyelesaikan agar permasalahan ini tidak akan terulang? Tentunya kita jangan perlu melakukan hal yang sama gitu. Apa kira-kira solusi? Pertama dulu Pak, saya akan melakukan misalnya kalau sudah lulus terakhir itu, jadi saya ajak siswa pertama dulu supaya perhatian mereka kembali lagi, kemudian kalau bisa supaya pintu bisa saya tutup supaya mereka tidak terganggu perhatian mereka ke orang lain. Iya. Oke, berarti untuk menanggulangi itu atau kondisi kelas disterilkan ya Bu ya, ataupun contohnya kan ini masalah manajemen waktu juga ini tadi. Iya betul, karena saya kan list terakhir, jadinya mereka kan setelah melihat teman-teman mereka ada yang sudah beratur, ada yang berpupus, jadinya perhatian mereka agak terganggu, jadinya tidak sempat lagi. Baik Bu, saya rasa solusi itu juga merupakan salah satu solusi yang baik tentunya, mungkin bisa ikut terapkan ke depan. Tentunya mungkin masih ada perbaikan nanti setelah diterapkan. Hanya saja Bu, dalam melakukan solusi yang sudah ditawarkan ini, kira-kira kapan nih mulai? Segera atau kapan gitu? Baik Pak, saya akan memulai sesegera mungkin kalau bisa untuk pembelajaran berikutnya. Kalau saya dari saya masuk minggu depan, maka saya akan menyerahkannya. Saya mau coba akan bisa berhasil. Baik, berarti Ibu akan melakukan sekarang ya. Jadi sebagai seorang guru wajib gercep lah istilahnya kita dalam masalahnya Bapak ya. Oke, baik Bu, itu saja mungkin pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu terkait proses pembelajaran. Hanya saja pada kesempatan ini saya akan menyampaikan catatan-catatan kecil yang sudah saya lakukan Bu. Jadi selama proses observasi saya melihat seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, alur dari pembelajaran itu sudah terlaksana dengan baik, mulai dari pemberian tujuan pembelajaran, model pembelajaran yang sudah digunakan juga sudah menyesuaikan sintaks-sintaks yang sudah diterapkan di dalam RPP. Hanya saja mungkin di bagian yang akhir tadi yang memang masih ada kendala. Hanya saja seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi,
ada masalah dan kita sebagai guru harus menangani terus. Baik Ibu Daily, mungkin itu saja percakapan pra-observasi kita pada kesempatan ini, dan mungkin saya akan menunggu praktik bagian lagi atau cerita bagian lagi ke depan terkait pengembangan dari yang sudah saya sampaikan ini. Dan sebelumnya saya berterima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk mengobservasi Ibu, dan saya merasa senang untuk melakukan hal tersebut. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Akhir kata saya terima kasih dan terima kasih. Dan juga terima kasih kepada itu sudah mempersampaikan. Selamat siang. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja rangkaian pelaksanaan pasca observasi pada kesempatan ini bersama Ibu Deli dan bersama yang Bapak Pengajar Praktik yang sudah luar biasa memberikan ini. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Ya Allah.